Pola kepemilikan perusahaan media massa di Indonesia saat ini, yang pertama itu terdapat tren yang jelas menuju konglomerasi di industri media. Nah, di mana beberapa perusahaan media besar memiliki portofolio yang mencakup cetak, televisi, radio, dan platform digital. Nah, contohnya itu perusahaan media besar seperti MT Group ya memiliki kepemilikan di sektor televisi ya, Antv dan SCTV. Nah, kemudian ada layanan streaming ya di video dan media digital lainnya. Nah, kemudian eh, yang kedua itu pola kepemilikan perusahaan media massa di Indonesia saat ini itu banyak perusahaan media di Indonesia masih dimiliki dan dikelola oleh keluarga atau individu tertentu. Nah, contohnya itu adalah Kompas Gramedia. Nah, kemudian yang ketiga itu pola kepemilikan media di Indonesia semakin beragam ya dengan masuknya investor swasta, perusahaan rintisan atau startup, dan dana ventura yang mendukung pertumbuhan media digital. Nah, kemudian yang keempat itu pola kepemilikan media di Indonesia itu ada juga tren kolaborasi ya antara perusahaan media lokal dengan perusahaan media asing atau perusahaan teknologi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan teknologi platform. Yang termasuk pemangku kepentingan eksternal yaitu ada yang pertama masyarakat umum. Nah, di sini masyarakat umum ini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu media. Nah, mereka berperan sebagai audiens yang memilih dan mengonsumsi berbagai jenis konten media. Nah, yang kedua itu ada pemerintah. Nah, pemerintah di sini memiliki peran signifikan dalam mengatur industri media melalui kebijakan, regulasi, dan research. Nah, mereka bertanggung jawab untuk memastikan media mematuhi standar etika, keadilan, dan ketentuan bisnis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada organisasi non-pemerintah atau LSM. Nah, LSM ini dapat menjadi pemangku kepentingan eksternal dengan tujuan mengawasi dan memberikan masukan terkait kebebasan pers, hak asasi manusia, dan keadilan dalam industri media. Nah, yang keempat yaitu pengiklan. Nah, pengiklan ini memiliki peran dalam mendukung keuangan perusahaan media melalui iklan. Nah, mereka dapat mempengaruhi konten media dan strategi pemasaran. Kemudian yang kelima, itu ada industri terkait. Nah, pihak-pihak terkait seperti perusahaan teknologi, produsen perangkat, dan distributor konten juga termasuk dalam pemangku kepentingan eksternal karena mereka dapat berkolaborasi dengan perusahaan media untuk menyediakan platform atau teknologi. Nah, kemudian yang keenam adalah asosiasi media. Asosiasi industri media seperti Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, ini tuh memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan jurnalis dan mempromosikan kebebasan pers. Menurut pendapat saya, model pembiayaan produksi yang paling efisien untuk perusahaan media massa itu adalah model subscription. Dengan model subscription, perusahaan itu dapat memperoleh pendapatan yang stabil dari langganan pelanggan mereka, yang dapat digunakan untuk menutupi biaya produksi dan menghasilkan keuntungan. Nah, selain itu, dengan memiliki basis pelanggan yang setia, perusahaan dapat lebih mudah merencanakan konten dan produksi mereka, sehingga dapat mengurangi resiko pemborosan dalam produksi konten yang tidak diminati oleh audiens. Nah, model subscription ini juga dapat memberikan predictabilitas pendapatan jangka panjang yang dapat membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan dan pengembangan bisnisnya. Nah, tapi ya setiap model ya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan terbaik itu akan bergantung pada kondisi dan strategi bisnis perusahaan media massa tersebut. Nah, di era teknologi digital dan internet saat ini, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang. Yang pertama itu ada data analitis.
Nah, dengan data ini, industri media dapat membuat konten yang lebih relevan dan menarik bagi segmen khalayak yang dituju. Nah, kemudian itu ada yang kedua, ada personalisasi konten. Nah, jadi menyajikan konten yang disesuaikan dengan preferensi individu dari segmen khalayak dengan personalisasi konten. Nah, industri media itu dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas khalayak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada memahami perubahan perilaku konsumen. Nah, mengikuti perkembangan tren dan perubahan perilaku konsumen dalam mengonsumsi konten media, nah industri media itu perlu terus beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, serta kebutuhan khalayak ya untuk tetap relevan dan kompetitif.